Maroko India ada apa Maroko itu kejuaraan dunia. Hey, what's up guys? Welcome back to Ananda Panjaitan. Ananda Panjaitan share. Oke, jadi sekarang aku lagi ada di Alpha Camp. Oke, tengok sini. Ini coach-coach kita yang selalu melatih kita, Coach Pati, ada Coach Gabe, ada Coach Danu. Ya kan, kalian tengok ini Alpha nih mantap kali ini. Lengkap semua sini. Oke, kita baru siap latihan siang ini. Tapi yang spesial di sini, kita kedatangan atlet SEA Games, peraih juara PON, pokoknya udah banyak kali lah prestasi dia. Siapa dia? Let's go. Abang Awa, sini bang, kau sini. Mana? Oke, jadi sekarang kita sama Abang Ingatan Ilahi. Siapa yang di dunia pertinjuan ini siapa yang nggak kenal Bang Ingatan Ilahi, ya kan? Apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi Abang mau persiapan tahu apa nih Bang? RTC sama Combat. Wih, ngeri kali kan. Coba. Jadi sekarang aku mau nyobain dipukul sama atlet SEA Games, peraih gold medal PON. Oke, Bang, kita sparring ringan-ringan Bang ya. Siap. Tapi Abang pukul aja aku Bang, biar kuat aku Bang kayak Abang, nular ilmunya. Oke Bang, Siap. let's go. Pokoknya kalian tengokin aja aku, kena gebukin sama Bang Ingatan ya. Let's go. Oke, jadi kita mulai. Kita tunggu dia kayak 3 menit aja. Maka aku bakal jadi apa nih? Let's go. Ayo coach. Bajunya minta makan kita.
Kalau mau sparring sama itu kita rame-rame. Iya. Kita ributin ya. Dia bisa gantung. Ya, belum ada capek abang ini. Go, sumpah. Asli bang. Bolanya bersih kali. Ini santan tenaga ini. Asli guys, bersih kali. Aku sengaja minta 1 menit, 1 ronde kali 3 menit karena aku tahu bakalan kena bantai ingatan. Merendah aja dia. Ditakar-takarnya pukulannya tadi itu. Gila kali, laju kali sumpah. Aku nggak baca-baca. Mau nyerang depan, udah sampingan lagi. Oke, kita sekarang dulu lanjut ke interview ngomong-ngomong baca-baca. Oke, let's go. Oke, abangku bang ingatan. Siap. Thank you bang, udah bantu-bantu sparring tadi bang. Siap. Gila coy, kita sparring tadi cuma 1 ronde kali 3 menit bang ya. Siap. Tapi aku ngerasa kayak 1 hari bang sparringnya. Kena siksa terus aku. Oke bang, sebelumnya kita perkenalannya dulu bang. Mungkin teman-teman yang di luar sana masih belum ada yang kenal bang, tapi aku yakin pasti udah banyak kenal. Tapi abang perkenalannya dulu bang, kayak mana bang? Mulai dari nama, itu prestasi juga mungkin. Nah, gitu lah bang. Perkenalkan, nama saya Ingatan Ilahi. Coba deh bang. Maklum biasa lah, nggak pernah podcast kayak gini kan, jadi nggak tahu-tahu awak. Nggak apa-apa bang, Wak. Kira permen dari ini. Jangan dimakan bang. Nama saya Ingatan Ilahi. Saya berkelahiran Lubuk Siam, Desa Lubuk Siam. Lubuk Siam itu daerah mana bang? Terletak Bulu ke dalam lagi. Riau juga kan? Pekanbaru. Pekanbaru. Dia kota Pekanbaru. Tapi udah Kampar ya, Kampar. Kampar ya. Ya, cuman kita kalau di Kampar kan nggak dihargai, jadi kita melalang buana. Jadi kalau dengar provinsi apa pemerintah Kampar? Emang gitu Kampar. Nggak apa-apa bang ya? Nggak apa-apa. Biar tahu bang ya. Tahu biasa tuh. Itu dengarkan pemerintah Koni Kampar. Lanjutkan bang. Kita sebenarnya di sepak-sepak dari Kampar, sepak ke Pelalawan, sepak ke Kuansing, mengundurkan diri kita. Tapi apa walaupun di sepak-sepak tapi prestasi abang bisa sampai internasional bang? Karena bukan mereka yang bikin. Nanti bang kita bahas itu nanti. Kayak mana perkenalan abang tadi bang? Ya kalau. Dan sekarang berprestasi di mana bang? Nama apa? Antar RT aja. Abang ini suka kali ngerendah nih guys. Jadi ngerendah. Prestasi yang paling berkesan palingan cuma 2 kali juara PON. 2 kali juara PON. Tahun 2021 sama 2024. 2021. Yang 2016 ya gagal bermain karena tipes. 2021 di mana? Papua. Oh, PON Papua ya. Siap. Sama PON Aceh Sumut. Yang abang kena tipes tahun berapa? 2016 Jawa Barat. Oh, gagal. Tapi udah masuk Lada. Udah di sana. Udah sana? Hamin 1 bertanding, udah timbangan umum. Udah jadi nggak jadi main? Nggak jadi main. Astaga, apalah. Berarti tapi dibalaskan dengan di PON 2020, 21 abang juara emas ya? Mas. 2024 emas. Memang ada raguan lagi. Gitu ya. Kalau untuk di SEA Games bang? Di SEA Games kemarin gagal. Gagal bang ya. Tapi udah sampai SEA Games ya. Alhamdulillah. Kalau untuk internasional udah sampai mana bang? Aku nggak salah pernah di apa ya? Maroko. Maroko itu kejuaraan bang? Maroko, India ada Maroko itu kejuaraan dunia. Gila coy, kejuaraan dunia. Itu gimana hasilnya bang? 8 besar juga. Kayaknya kita di internasional kalau di amatir mentok 8 besar. Berapa kali main tuh bang? Di waktu apa? Kalau di Maroko baru 1 kali main. Ya. Di India 2 kali main. Gila, udah. Berarti yang di luar internasional bang main di mana aja? Maroko, India, Kamboja. SEA Games itu ya? Iya. Gila coy. Walaupun kalah mungkin bang ya belum beruntung di internasional tapi udah sampai level itu memang gila kali tuh bang. Asli. Suatu kehormatan lah bagi yang senang sama kita, pasti suatu kebanggaan. Tapi kalau nggak suka Allah, kalahnya deh. Iya abang juga satu apa bang ya? Satu letting sama siapa sih? Michael Musketa itu satu letting nggak? Kalau dari umur adian kita. Adian. Tapi kalau di platnas tim platnasnya? Satu tim. Satu tim. Siapa itu bang yang satu tim bang? Oh, semua. Michael, Saroha, Aldom, gila ya. Asriudin, banyak lagi dan Uswatun, banyak lagi yang sekarang pun rata-rata kan yang tim masih yang kemarin-kemarin. Masih tim lama ya. Pendang gitu. Berarti bang, kalau sparring itu sama orang-orang itu lah ya? Kalau sparring cari yang dekat-dekat kelas kayak kita kelas 52, sparringnya sama 54, 57 paling tinggi. Oke. Kalau drill baru sama ada mungkin. Kalau di boxing bang, abang ini main kelas berapa? Kalau di kejuaraan nasional sampai internasional main 51 kemarin. 51. 52 lah, 51 52. Di PON 52 karena kelas itu 2021 sama 2024 tuh berubah. Jadi dia yang 52 turun ke 51. Jadi antara dua itu aja. Paham ya.
kemudian nih bang, coba bisa nggak bang cerita sedikit bang, kayak mana bang abang nih memulai karir bang sampai ke SEA Games, sampai juara PON 2 kali berturut-turut, itu kayak mana bang? Boleh cerita nggak? Eh, itu masalah pembuktian aja. Pembuktian. Eh, Maksudnya abang mulainya dari tahun berapa? saya mulai latihan tinju itu tahun 2012 bulan 3 tanggal 27. Wih, hafal ya? Awal. Tanggalnya pun hafal? Momen. Momen bang ya, 2012. Jadi pertandingan baru mulai 2023. Saya itu pernah diremehkan. Saya pernah di sekolah kan ada satu penjaganya aparat juga. Anggota. Anggota penjaganya. Penjaganya. Jadi saya itu diremehkan. Karena saya terlambat jadi ditatar saya habis keluar upacara bendera. Bayangkan seramai itu orang upacara. Dia bilang, "Kamu ngapa terlambat?" Saya latihan, Pak. Latihan apa? Emang kamu atlet? Iya, Pak. Atlet apa kamu? Wih, begitu kan. Diremehkan lah bang. Tinju Pak, pas pula tinju 2012 yang di Pelalawan dia katanya pengawasnya dan itu KO semua dari Riau. Padahal itu bukan Riau waktu itu kan masih bergabung dengan Kepri. Jadi yang KO tuh petinju Kepri yang KO. Tapi dia bilang, "Aku penjaganya gini-gini. Papa, enggak ada petinju tempat saya yang KO." Apa pula enggak, saya penjaganya. Jadi saya itu kan termasuk orang yang enggak mengerti bahasa Inggris ya. Yang formal-formal aja kayak. Emang dia pakai bahasa Inggris waktu itu? Enggak, yang kayak double cover gitu ya. Ya saya tahu kan block ya. jab straight. Tapi blok pun bahasa Inggris juga bang. Ya tadi formal aja yang biasanya. Biasa-biasa aja kan. Jadi dia bilang, "Mana double covermu?" Saya bilang, "Saya bikin double cover block juga." Cuman dia bilang, "Alah kayak gitu. Itulah petinju apa kamu? Apa prestasi kamu?" Mumpung saya 2012 baru mulai belum bertanding. Dihina saya, disuruh saya push up depan umum, semua orang mengelilingi saya, malu. Jadi dari situ saya saya habis push up saya langsung pulang menangis, saya pukul samsak. Tapi pelatih saya nggak negur. Dia biarin saya. Pelatih saya namanya Darman Utauro. Oh, Bang Darman Utauro. Iya. Jadi dia diliatinnya aja. Yang apa bang ya? Yang botak-botak itu kan? Iya, yang botak. Masih sekarang kan? Masih. Berarti itu pelatih pertama bang? Pelatih pertama sampai sekarang. Habis itu dari situ dia apa kan? Saya teringat terus dia, "Kamu petinju apa? Dipermalukan kayak gitu." Menangis saya pukul samsak. Saya akan buktikan. Bertandinglah saya mulai dari apa? Mulai dari Kejurda. Piala DPRD di Panam. Perak udah mulai sedikit. Habis itu Kejurda kalah sama senior sendiri. Barulah mulai ke Jurnas ke Jurnas junior. Pertama kali ke Jurnas tahun 2013 di Banjarmasin. Berarti latihan 2012 bulan apa? Bulan 3 tanggal 3 langsung 2013-nya main ke Jurnas. Iya, Banjarmasin juara, main di Popnas juara, mulai dari Popnas situ. Juara. Gila, coy. 5 kali main. Berarti abang memang membuktikan ya. Tapi sekarang masih ingat nggak orang yang mana bang? Pernah jumpa nggak? Masih. Nama kan ingatan ilahi. Pernah. Dan akhirnya ketika dia jumpa saya dia ingatan dia nyapa. Iya Pak. Ngapa nggak bang bilang kau yang dulu ngapain aku gini sampai pada aku ini itulah. Aku disuruh push up, rolling di jalan. Gitu ya. Oke. Jadi untuk sekarang abang lagi persiapan untuk fight apa nih bang? Persiapan event apa nih? Oh berarti abang sekarang udah beralih ke profesional belum? Atau masih sekarang kan amatir udah boleh main profesional. Oh amatir udah boleh main profesional. Jadi nanti balik ke amatir boleh lagi. Oke, sekarang event apa yang lagi abang siapkan? Kemarin tuh ada tawaran di RTC. RTC Right to Champion. Dan saya mulai cari berat badan lah. Musuh pertama kan berat badan. Habis itu ada kemarin dapat tawaran juga dari U-Combat. U-Combat itu yang punya Iko Uwais ya? Iko Uwais. Jadi dapat tawaran juga. Tapi ini tawaran udah kedua kali. Yang kemarin karena alasannya nggak ada lawan. Yang di U-Combat. Dan ini dapat lagi katanya ada kemungkinan. Ada ini A1 pasti gitu. Udah pasti. Boleh di-spill nggak bocorannya atau belum boleh nih? Belum tahu. Belum boleh ya. Oke, siap. Belum dibocorkan berarti. Ya kalau untuk debut pertama di Indonesia ini tahu sendiri lah berapa itu. Berarti abang ini apa namanya? Pertama kali main pro ini? Iya, kalau jadi. Ya, berarti mana duluan? U-Combat atau RTC? U-Combat dulu. U-Combat dulu? Iya. Harusnya RTC dulu karena dipercepat kan. Bulan berapa tuh bang? Yang U-Combat? U-Combat bulan 7, tanggal 5. Di bulan 7 tanggal 5. Kalian tungguin bang ingatan ilahi naik lagi ke main pro debut ya. Cuman itu main kelas 55,3. 55, berarti bang naik kelas ya? Iya, tapi nanti di RTC main 52,3. Jarak sebulan. Bisa tuh bang turunin bang ya? Ini lagi usaha nih, lagi proses menurun. Sekarang berapa nih bang?
5657 lah. 5657. Main di 55, masih dekat ya, sekilo 2 kilo Kalau ya. untuk yang di combat yakin kita dapat beratnya. Tapi Iya. kalau di RTC ini ya, tapi masih ada 2 bulan. Masih ada 2 bulan ya. Sekarang itu masalah latihan aja. Oh, masalah latihan. Jadi Bang, untuk kegiatan sehari-hari sekarang apa nih Bang? Nggak ada, di rumah aja. Di rumah aja lah Bang ya, latihan ya, fokus latihan ya. Juga. Nggak juga. Pengangguran. Pengacara Bang. Pengacara. Pengacara. Oke Bang. Pengacara pengangguran banyak cara. Ya, ini. Nggak ada cara. Pengangguran. Nah, ini aslinya Bang ini merendah. Aslinya dia nih untuk membuat lawannya tertipu. Padahal Bang ingatan nih pagi, siang, sore, malam latihan terus ya. Iya Bang ya, iya kan? 5 jari. Nah, jadi untuk lawan di RTC udah tahu lah. Udah untuk di RTC tahu, tapi mereka ramai. Cuman untuk lawan kita yang tanggal 7 nanti udah tahu. Udah tahu lah ya. Kayak mana persiapan lawan dia Bang? Kalau saya tuh bertanding nggak pernah mikirin lawan. Nggak pernah mikirin lawan Bang? Bukan karena nggak mau mikirin lawan, saya mikirin berat badan. Nggak sempat mikirin lawan. Asik, asik. Aku kalau nengok Bang Ingatan ini main, wih, sumpah, kalian tuh nggak boleh berkedip sedikit pun. Kalau berkedip sedikit, ya langsung nggak nampak kaunya di mana. Karena laju kali dan Bang Ingatan ini udah diakui di mana-mana Bang, asli Bang. Ya, kalau itu suatu pujian lah. Kan. Jadi Bang, untuk sekarang apa nih Bang? Motivasi ya Bang? Untuk masih terus berkarir apa motivasi Bang? Motivasinya keluarga. Keluarga ya, keluarga. Untuk karir di apa namanya Bang, di amatir, target apa lagi ke depan Bang? Kalau target di depannya yang terbaik lah. Kita nggak berani memasang target di olahraga tinju nih karena kan cabang olahraga itu terukur. Tak terukur ya. Apapun ada kemungkinan. Apalagi di amatir ini kan lebih baik. Kenapa saya pindah ke pro? Karena saya rasa umur. Umur, oke. Umur kan udah mulai bertambah. Gitu kan. Udah mulai apalah nggak golden age lagi. Ya, betul. Amatir. Karena di amatir tuh videonya cepat-cepat. Jadi untuk bersaing dengan mereka yang lebih muda tuh agak apalah. Tapi Abang cepat kali loh Bang. Sumpah. Kalau sama Asriudin satu kelas nggak? Enggak. Beda. Asri main kelas berapa? Kemarin waktu saya pelatnas dia 54. Tapi 54. karena beratnya apa naik 57. Itu pun juara dia itu juga. Wis. Asli gila Dari ya. sana saya sparring sama Asriudin. Asriudin ya. Kayak mana Bang sparring sama Asriudin Bang? Definisi mencari ilmu yang sebenarnya. Wis. Memang rendah hati kali Bang Ingatan ya. Memang rendah hati kali asli. Oke Bang. Cobalah Bang, sebelum kita tutup ini Bang, apa nih motivasi untuk atlet-atlet pemula, atlet yang mau mulai karir, kayak mana nih Bang? Kan karena Abang mau sampai ke level juara PON 2 kali berturut, dan tuh sampai ke SEA Games tuh nggak mudah tuh. Latihannya kayak mana tuh Bang? Apa motivasi Abang sama mempersiapkan itu? Kasih juga motivasi ke adik-adik kita Bang. Motivasi itu gimana ya? Kalau dibilang motivasi, ada orang yang termotivasi karena dihina, ada yang termotivasi karena diambil-ambil, itu diangkat-angkat. Diangkat-angkat. Kalau tipikal sayanya orang yang merendahkan saya jadikan ajang pembuktian. Oke, siap. Kita buktikan nanti siapa yang terbaik. Saya pernah dibilang orang kayak gini kan, alah latihan terus kayak mau juara PON aja, kayak mau juara STE, gitu kan. Alhamdulillah berkat omongan dia juara STE. Juara STE. Sendiri. STE itu apa? Sarung tinju emas. Kalau di tinju itu STE itu olahraga terakhir lah. Di tinju itu sarung tinju emas itu yang bisa bermain di situ panggilan-panggilan aja yang Di mainnya di mana tuh? di waktu itu tuan rumahnya Sumut. Oh, Di STE itu oke. yang bisa bermain cuma yang juara-juara aja. Juara-juara ya. Siap. Best-nya lah. Oke. Jadi the best boxer. Oh, the best boxer. Siap. Nah, itu motivasi apa tuh Bang? Kasih ke adik-adik kita lah Bang, kasih lah Bang. Mungkin kita kayak latihan kotor kayak gini-gini, kau tuh jangan mas-mas gitu, gimana Bang? Kalau latihan, kalau dalam segi latihan, jangan pernah mau kalah dengan diri sendiri. Oke. Jangan membohongi diri sendiri. Contohnya membohongi diri sendiri itu, kita masih sanggup, tapi kita udah bilang, capek, ini nggak ada rasa. Saitama pernah berbilang, kita harus melewati limit batas kemampuan kita sendiri. Kalau hari ini kita dapat sprint 100 meter itu 115 Meter. 100 meter itu 15 detik. Ya. Usahakan besoknya 14 detik. Oke. Enggak seminggu depan. Ibaratnya kalau dia larikan ke lari, kayak gitu juga di tinju. Kalau hari ini kita minimal kena pukul 5 dia, besok rela lah 2 pukulan dari dia jadilah. Tapi sering waktu lama-lama kan nggak kena pukul lagi dan kita pemenangnya. Oh gitu Bang ya. Kalau masalah disiplin diri ya kurang-kurangi lah, begadang, merokok, main game, ya hiduplah seperti atlet gitu. Cuma sekarang susah juga karena banyak yang kumuh-kumuh. Itu gimana tuh Bang menurut Abang?
Kombes Pro kan lagi Indonesia lagi naik nih bang. Kayak mana pandangan abang nih bang? Ya. Karena sekarang pun aku tengok orang yang hebat-hebat tuh kalau dia pun nggak pandai ngomong atau nggak pandai main sosmed tenggelam rasaku bang. Itu kayak mana tuh bang menanggapinya bang? Itu kan masalah keuntungan juga. Keuntungan ya, siap. Jadi kan banyak ada beberapa kita cuma bisa mendengar, nggak pernah sampai baratnya apa guna mata kalau masih menilai dengan telinga. Wih. Kita kan masih mendengar kan. Mendengar. Jadi besok kalau aku jadi ini aku akan menaikkan kesejahteraan atlet, Wih. aku akan mengutamakan atlet. Kata-kata siapa tuh bang? Adalah sebenarnya. Jadi setelah dia naik ya datang yang pomo-pomo dipakai yang followersnya banyak. Oke. Iya. Yang ya pokoknya itulah yang pomo lah pokoknya yang banyak followersnya. Ya kalau yang kami atlet ini kenapa nggak bisa bermain di situ? Karena nggak sempat kami yang megang atlet. Betul. Kalau atlet itu rata-rata jarang yang bisa menyempatkan diri ngedit-ngedit. Ngedit betul pas. Terus ya kali kami mau latihan video dulu. Video kena lompat ya. Iya. Nah, pecahkan HP awak tuh. Ya itulah sih Itu, Bang, ya. untuk yang penyelenggara tuh. Penyelenggara. Kalau betul-betul mau naikkan atlet ya buat dua kategori. Separuh untuk yang followersnya banyak. Separuh betul-betul untuk atletnya biar naik atlet kita. Betul. Jadi enggak jatuh kali ya nama olahraga sama tinju nih. Tinju betul. Orang berpikir gini lupa tinju. Anak awalnya baru lahir kayak gini dia. Numbuk entar kayak mana-mana bang ya. Abang biasa tanding tuh bawa nama apa bang? Bawa nama daerah mana? Kalau provinsi Riau. Kalau kota beda-beda. Kayak mana pendapat abang tentang pengurus di daerah kah atau di provinsi kah atau di mana bang? Dan sampai ke nasional lah bang. Abang kasih nilai kayak mana lah dulu? Pengurus itu sama kayak kita bakal. Kalau kita menguntungkan bagi orang lain kita nggak dipakai. Oke gitu. Mau keuntungan juga. Jadi menurut abang itu adil nggak? Itu Adil. kalau sesuai pemberian dia. Oke kalau sesuai. Pemberian dia. Ini masalahnya memberi enggak meminta. Minta banyak. Di mana-mana harus atlet yang meminta juga. Kita harus memberi. Itu semua mengeluarkan hak kita aja susah-susah. Mengeluarkan haknya susah-susah bang ya. Tapi Tuntutannya harus banyak, besar. Harus emas. Mas. Untuk kemarin bang juara pon itu udah keluar bonus bang. Kalau ini jujurnya bohongan. Aslinya jabe kesampaian sih orang ini. Ya, belum, masih ada 57 atau 54%. Oh tapi udah dikeluarkan beberapa. Sebagian kecil. Sebagian kecilnya. Berarti sekitar 50% lagi belum keluar. 57% atau 57%. 55%. Itu bapak-bapak yang bertugas di Provinsi Riau, Koni Riau, tolonglah ya. Ini baru kuangkat nih. Udah banyak juga nih bang. Memang atlet-atlet yang ngeluh-ngeluh, tapi memang nggak punya suara, nggak berani nyampaikan kan. Bonus 57% lagi belum dikeluarkan. Itu memang fakta bang ya. Nggak apa-apa, kita lakukan aja. Biar mana tahu setelah lihat video ini, bapak-bapak di Koni, bapak-bapak di Diaspora, langsung keluar bang bonusnya. Bagi dua ya. Kita nggak bilang dari Koni dari. Ya dari mana tuh bang? Kita nggak tahu duit itu dari mana. Yang intinya mereka tuh pengurus kita. Gitu. Pengurus. Ya, Intinya pengurus ya. Itu. Pengurus. Ya, kalau duitnya kita nggak tahu. Mereka bilang rasionalisasi, oke, rasionalisasi. Belum keluar, oke, tapi tolonglah jangan dijanjikan bulan segini, bulan segini. Karena kami itu menunggu. Kami kan otomatis kayak awal kan Berharap jadinya. berharap karena orang-orang kayak awal nih orang kira awal pergi kemana pun pasti udah kerja. Iya. Pun pegawai pun udah kerja. Nah, Iya. nyatanya nggak ada gitu. Dua kali juara pun itu nggak ada. Karena memang yang kita tahu kalau juara PON, juara apa itu udah bisa di PNS kan, udah bisa dapat PNS kan. Nggak pun PS di honor di daerah kan Pak. Honor daerah ya bang ya. Walaupun gaji honor itu sebenarnya nggak sampai seperempat gaji Betul, satpam. betul ya betul. Nggak ada apa-apanya, cuma Tapi ada pekerjaan yang dikasihkan. Mungkin itu yang harus apa bang? Yang harus diperjelas oleh oleh pengurus-pengurus kota ini bang. Mungkin bisa aja setelah pembagian bonus langsung bisa catat siapa aja yang juara-juara nih kan bang ya. Langsung dibagikan. Kamu kerja sini, kamu kerja sini, kamu kerja sini. Mungkin bisa kayak gitu bang ya. ada kemarin tuh udah ada rencana Kayak gitu? itu tuh udah ada apa namanya ASN atau apa lah itu namanya kan. Planning aja tapi. Sampai sekarang alhamdulillah planning. Masih planning aja. Udah diminta kirim sertifikat itu sampai luntur di botol. Sebenarnya minta ya. Iya. Sampai udah luntur ya. Tapi nggak jadi juga. Nggak ada. Nggak ada bang ya. Ya gitulah bapak-bapak pemerintah. Tolong didengarkan pak. Kayak di Riau ini bang. Sebetulnya pandangan aku banyak atlet-atlet hebat. Tapi banyak juga yang pindah ke daerah lain bang. Ada nggak kawan abang yang gitu?
banyak. Banyak bang ya. Karena mungkin dia lebih dihargain di pemerintah apa? Kota-kota lain di provinsi-provinsi lain. Sebenarnya juga mau kalau bisa kayak gitu saya juga mau pindah rencana. Mau pindah juga bang ya. Saya kemarin jujur aja lillahi ta'ala pas saya main di SEA Games, saya ditawari. Tawari. Ada satu daerah bilang, Om kalau aku ikut, oh Om gimana? Saya bayar sekarang 300 juta nggak? Serius, kalau betul-betul 300 juta. 3 juta. Wah, cuman pasti menangis nanti. Hmm. Pasti nggak bakal dilepas. Udah pasti situlah kontrak lah bang ya. Cuman di sini kan ada juga sekarang ini saya punya pengurus lumayan bagus. Oke. Ketua Pertina saya tuh bagus sekarang. Ketua Pertina. Dia nggak terlalu royal karena nggak dia royal. Bukan terlalu. Dan dia apa namanya Perhatian sama atlet. Merangkul. Saya betul-betul merasa ini ketua sekalian Abang. abang. Ya betul. Jadi dia ngajak datang sini ini dia juga yang bantu saya dalam beberapa aspek gitu kan. Jadi saya juga nggak mau mengecewakan beliau. Iya. Jadi saya ya, kayaknya saya harus di Riau ini selagi masa pemerintahan Riau. Pokoknya respect pada bapak-bapak pengurus yang udah mengayomi atlet-atletnya dan non respect, disrespect kepada bapak-bapak pengurus yang tidak memperhatikan atletnya. Ya kan bang, betul bang. Oke bang, mungkin hanya itu aja dari kita bang. Thank you bang, semoga sukses fight-nya di UK Combat sama di RTC. Sukses. Pokoknya untuk lawan bang Ingatan kau siap-siap aja. Karena bang Ingatan sekarang bukan bang Ingatan yang dulu. Lebih ganas lagi bang ya. Lebih kecil. Kata-kata bang untuk lawan abang. Satu kata ya. Jangan lupa makan biar ada tai. Oke guys, sekian dulu. See you next time, see you next video. Oke, mantap. Thank you bang Ingatan. Sip.